Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Iga Fernando dan Febrian Eka Saya Putri. Febrian Eka Putri. Ya, di podcast kita, yakni podcast kedua setelah podcast pertama kemarin, yakni eh, tentang konsep dasar manajemen. Dan hari ini saya Iga dan Kak Pebi akan menjelaskan tentang understanding strategi dan behavior in organization atau memahami tentang strategi dan juga perilaku dalam organisasi. Oke, nih Kak Pebi mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ya ke podcast pertama yakni pertanyaan pertama dari Iga tentang eh, bagaimana sih cara kita eh, sebagai manajemen dalam hal memahami fungsi dari pengendalian manajemen itu sendiri. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama nih Kak Febi. Oke, terima kasih Kak Iga. Nah, untuk teman-teman, sebelumnya kalau udah nonton podcast pertama kita pasti udah tahu nih apa itu pengendalian manajemen dan bedanya juga dengan pengendalian tugas sama planning control and control activities atau aktivitas pengendalian serta planning dari formulasi strategi gitu. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas bahwasanya pengendalian manajemen itu ada di antara formulasi strategi dan pengendalian tugas gitu. Pengendalian manajemen ini merupakan implementasi dari formulasi strategi dan juga dalam pengendalian tugas per divisinya gitu kan. Nah, di sini setiap usaha pasti memiliki pengendalian manajemen, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Bedanya di sini mungkin perusahaan besar itu pengendalian manajemennya lebih besar dan lebih formal gitu. Dan untuk usaha kecil seperti UMKM mungkin pengendalian pengendalian manajemennya itu lebih informal kan dan lebih fleksibel gitu. Nah, kita di sini berbicara apa sih fungsinya pengendalian manajemen. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengendalian manajemen ini akan menentukan bagaimana eh, perusahaan ke depannya, bagaimana perusahaan akan berkembang atau tidaknya ke depannya. Karena pengendalian manajemen ini merupakan kunci dari internal terlebih utama internal dari perusahaan. Bagaimana sih perusahaan itu manage internalnya agar kalau internalnya udah bagus itu tuh mereka bisa mengembangkan usaha atau organisasinya itu lebih baik lagi gitu. Nah, pengendalian manajemen ini kan berfokus pada implementasi strategi dan pencapaian tujuan sehingga pengendalian manajemen ini akan berupaya memastikan organisasi itu dapat merancang program-program yang efektif. Di mana efektif ini bisa dikatakan organisasi ini bisa menggerakkan manajemen ini bisa menggerakkan organisasi menuju tujuan yang sudah dirancang tadi di formulasi strategi atau perencanaan strategi gitu dan melaksanakannya itu secara efisien. Nah, efisien di sini itu dengan pengenalan manajemen itu tuh diharapkan akan menekan biaya atau menggunakan biaya yang lebih rendah gitu. Seperti yang kita ketahui, perusahaan itu pasti menginginkan usahanya itu mendapatkan keuntungan yang besar dan biaya yang di sangat sangat rendah gitu, ditekan sangat rendah gitu kan. Nah, itulah tujuan dari pengendalian manajemen ini. Fungsinya juga dapat merancang program yang efektif dan melaksanakan program tersebut secara efisien. Nah, pengendalian manajemen ini merupakan bisa dibilang proses yang teratur dan sistematis dengan langkah-langkah yang diulang-ulang dan cara yang dapat diprediksi sehingga pengendalian manajemen pada dasarnya bersifat keperilakuan. Pengendalian manajemen ini mengharuskan manajer itu berinteraksi dengan orang lain terutama di manajer sesama manajer gitu kan. Nah, pengendalian manajemen ini nggak hanya berbicara terkait bagaimana biayanya aja, tapi bagaimana mendevelopment orang lain, mempengaruhi orang lain gitu. Nah, kunci dari manajemen kan tuh
kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi kita gitu, atau tujuan dari perusahaan kita gitu. Nah, dari pengendalian manajemen itu berfungsi membantu manajer memutuskan bagaimana alokasi sumber daya dapat dialokasikan secara maksimal. Yang dalam hal ini diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi. Pengendalian manajemen ini juga teman-teman dapat melihat bagaimana sih pengaruh dari sistem akuntansi dan pelaporan terhadap perilaku orang-orang dalam organisasi, di mana perilaku orang-orang dalam organisasi ini akan diatur oleh atau diatur dalam prinsip-prinsip psikologi. Nah, cara pelaksanaan dari fungsi pengendalian manajemen ini dipengaruhi oleh lingkungan eksternal maupun internal. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya fungsi dari pengendalian manajemen itu membantu manajer untuk memutuskan alokasi sumber daya secara optimal. Tapi kalau kita tidak bisa melaksanakan fungsi dari pengendalian manajemen itu akan percuma. Jadi di sini Feby akan jelaskan juga bagaimana sih cara pelaksanaan fungsi dari pengendalian manajemen. Di mana pengendalian manajemen ini dipengaruhi oleh lingkungan eksternal maupun internal. Nah, lingkungan eksternal ini mempengaruhi pengendalian manajemen karena pengendalian manajemen itu harus berkaitan dengan hal-hal seperti pelanggan atau klien, terus penyedia dana, badan legislatif dan norma-norma masyarakat sekitar. Jadi kita kalau kalau punya usaha itu tuh juga harus memperhatikan norma-norma atau budaya yang ada di sekitar kita. Bagaimana sih masyarakat sekitar kita gitu. Agar kita tuh dapat menetapkan bagaimana target kita ke depannya, bagaimana langkah kita dalam memasarkan produk kita gitu. Nah, yang kedua yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal ini mempengaruhi pengendalian manajemen dan dipengaruhi oleh struktur organisasi seperti perilaku anggota, sistem informasi, dan bagaimana norma serta budayanya. Nah, internal ini lebih ke bagaimana sih di dalam perusahaan. Di situ include dari struktur organisasi. Struktur organisasi itu akan mempengaruhi bagaimana pengendalian manajemen ke depannya. Terus juga perilaku anggotanya bagaimana, itu akan mempengaruhi bagaimana sih penerapan dari pengendalian manajemen gitu. Nah, sistem informasi juga akan mempengaruhi eh, apa sih bagaimana sih sistem informasi yang diterapkan yang digunakan oleh perusahaan itu akan mempengaruhi bagaimana implementasi dari fungsi pengendalian manajemen serta norma dan budaya. Nah, kita pernah dengarkan juga kultur dari perusahaan. Itu tuh kultur dari perusahaan akan mempengaruhi bagaimana sih jalannya fungsi atau terimplementasinya fungsi dari pengendalian manajemen. Kayak gitu ya, Kak Ika. Iya, terima kasih Tobi. Jadi begitu banyak ya fungsi-fungsi dari pengendalian manajemen itu sendiri, baik itu untuk organisasinya maupun untuk ya untuk pemiliknya, untuk ownernya, untuk pengambil keputusan juga, untuk pihak manajer dan juga untuk yang lainnya. Namun seperti yang kita tahu ya Kak Baby, setelah kita tahu nih fungsi-fungsi dari pengendalian manajemen, selain yang enak-enaknya pasti akan ada nih hal-hal yang tidak enak dari ya pengendalian manajemen itu sendiri. Yakni biasanya kan biasanya berupa faktor-faktor apa saja sih yang biasanya menyebabkan manajemen control problem atau masalah pengendalian manajemen itu sendiri. Karena ya tidak menutup kemungkinan di suatu perusahaan atau di manajemen apapun itu pasti akan ada masalah-masalah terkait dengan manajemen pengendaliannya. Jadi bisa ditolong jelasin juga Kak Feby apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan masalah terkait dengan manajemen pengendalian. Ini kok jawab Feby. Wah, benar banget sih ya Kak. Dalam suatu organisasi itu pasti ada yang namanya problem gitu ya. Termasuk dengan pengendalian manajemen pasti ada masalah-masalah yang bakal dihadapi oleh para manajer-manajer dalam menerapkan pengendalian manajemen di organisasi maupun perusahaannya. Biasanya tuh bisa dibilang itu ada dua faktor juga ya, dari internal dari perusahaannya juga dan dari eksternalnya. Mungkin kita bahas dulu problem apa aja, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi permasalahan atau bisa memancing permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pengendalian manajemen gitu. Yang pertama sepertinya lebih dari keanggotaan anggota dari perusahaannya atau organisasinya, yaitu kurangnya motivasi gitu Kak. Kadang ada kalanya anggota atau karyawan dari perusahaan itu
berada di titik jenuh. Jadi mereka tuh tidak termotivasi untuk melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan semaksimal mungkin gitu. Jadi mereka nggak maksimal dalam bekerja, nggak maksimal dalam menyelesaikan tugas, menyebabkan hasilnya pun tidak maksimal gitu. Yang akhirnya tidak akan menyebabkan ketidakpuasan dari klien atau pelanggan kita. Nah, itu tuh juga dapat mempengaruhi membuat suatu masalah atau merupakan satu masalah dari pengendalian manajemen. Yang kedua yaitu mungkin dari manajernya kurang arahan gitu. Jadi mungkin ada tipe-tipe orangnya juga ya. Ada kalanya manajer itu kurang mengarahkan karyawannya sehingga karyawannya itu tidak tahu nih bagaimana kedepannya akan melaksanakan tugasnya. Nah, kalau mereka tidak tahu bagaimana cara melaksanakan tugasnya, pasti mereka juga akan kebingungan sehingga pengendalian manajemennya akan bermasalah gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada mungkin dari masalah pribadi karyawannya, seperti karyawan tidak bekerja dengan baik, ya seperti yang tadi dalam beberapa hal. Mungkin ada keterbatasan juga ya terkait fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Gitu. Nah, mungkin dari eksternal bisa kita lihat dari eh, lingkungan tadi, budaya masyarakat itu kalau ada perubahan-perubahan sedikit, mungkin bakal mempengaruhi pengendalian manajemen kita juga. Terus juga ada ketetapan atau hukum aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan gitu mungkin akan mempengaruhi juga ke manajemen perusahaan dan mungkin juga ini ya Kak sepertinya di era teknologi ini dimana sistem manajemen dari perusahaan tuh akan terus berkembang gitu ya. Nah, penerapan sistem manajemen inilah yang akan dapat mempengaruhi pengendalian manajemen dari perusahaan. Bagaimana sih sistem manajemennya, bagaimana sih sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan akan mempengaruhi juga pengendalian manajemennya. Jadi mungkin ini juga dapat sebenarnya untuk sistem informasi ini bisa dua sih, bisa menguntungkan atau menyebabkan masalah juga di pengendalian manajemen jika tidak dari perusahaan tidak dapat mengadap atau uh, berso, ber apa namanya bersosialisasi dengan sistem informasi tadi atau beradaptasi dengan sistem informasi tadi gitu. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Feby. Jadi ada dua faktor ya Kak Feby, faktor internal dan juga faktor eksternal. Baik itu dari karyawan kalau internal dan juga eksternal itu ya dari lingkungan masyarakat ataupun juga dari regulasi pemerintah. Jadi mau tak mau ya pihak manajemen harus menyesuaikan harus menyesuaikan dengan faktor-faktor yang terjadi di baik internal maupun eksternal ya Kak Feby. Oke, mungkin itu dari IGA Kak Feby. Untuk pertanyaannya mungkin bisa dikembalikan sama Kak Feby untuk menjadi host selanjutnya. Oke, mungkin itu tadi kita udah nanya-nanya ya Kak, udah sharing juga terkait apa aja sih masalah-masalah atau problem dari pengendalian manajemen gitu. Nah, setelah kita sharing nih Kak, menurut Kak Iga, bagaimana sih agar si manajer atau perusahaan itu menghindari adanya masalah pengendalian atau pengendalian problem tadi? Benar. Jadi kalau ada masalah pasti akan ada yang namanya eh, ya bagaimana cara untuk menghindarannya. Bagaimana untuk menghindarinya. Jadi masalah pengendalian itu ya biasanya masalah ketidakmampuan suatu manajemen untuk mengatur atau mengelola situasi-situasi yang membuat tujuan organisasi tidak tercapai. Jadi kalau menurut juga itu ada beberapa cara untuk menghindari masalah pengendalian ini lagi. Yang pertama itu adalah perencanaan yang tepat. Kenapa? Karena ketika organisasi itu tidak memiliki rencana yang jelas atau rencana yang tidak realistis, maka pengendalian dari manajemen itu akan menjadi sulit. Jadi kita harus memiliki perencanaan yang tepat dulu agar kita bisa menentukan pengendalian apa yang akan kita tetapkan. Lalu yang kedua, yakni pengukuran dan pemantauan berkala. Jadi jikalau perusahaan tidak memantau kinerja eh, karyawan ataupun kinerja perusahaannya secara teratur, maka itu akan mengakibatkan masalah pengendalian serius. Jadi, untuk menghindari itu, kita membutuhkan pengukuran dan pemantauan secara berkala. Lalu yang ketiga, cara ketiga itu adalah tentang klarifikasi peran dan tanggung jawab. Maksudnya adalah ketika di suatu perusahaan itu terdapat ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab,
maka itu akan menyebabkan tumpang tindih atau ketidakpahaman, eh, baik itu tugas, peran maupun tanggung jawabnya. Jadi itu akan mempersulit pengendalian yang ada di manajemen tersebut. Jadi untuk menghindari itu kita harus mengklarifikasi dulu peran dan tanggung jawab masing-masing. Lalu yang keempat, itu ada sistem informasi yang efisien. Jadi ketika suatu perusahaan memiliki sistem informasi yang buruk, maka itu tidak akan memadai, yang mana itu akan menyebabkan kesalahan-kesalahan atau error-error yang terjadi di perusahaan, baik itu dalam pelaporannya maupun dalam pengendaliannya. Maka untuk mendapatkan pengendalian yang baik, maka membutuhkan sistem informasi yang efektif dan efisien. Lalu kalau untuk yang selanjutnya biasanya itu adalah pemantauan kinerja karyawan KPB. Jadi ketika ada masalah-masalah di manajemen, maka yang dipantau itu ya kinerja karyawannya. Yang mana ketika perusahaan itu tidak memantau karyawan secara efektif, maka itu akan menghasilkan karyawan-karyawan tidak produktif atau yang tidak berkinerja. Nah, itu adalah masalah. Jadi ketika sudah mendapatkan karyawan-karyawan seperti itu ya pengendaliannya itu ya dengan dipantau terus agar karyawan tersebut tetap efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Lalu selanjutnya adalah uh, ya kalau udah tahu salah maka akan ada pembelajaran dari kesalahan. Jadi ketika sudah tahu masalah-masalah yang ada di perusahaan, maka perusahaan itu harus belajar dari kesalahan masa lalu. Yang dimana kesalahan tersebut yang biasa yang biasa dapat mengakibatkan pengulangan masalah pengendalian. Jadi ketika sudah ada masalah-masalah dievaluasi, maka dari pihak perusahaan itu ya dari pihak manajemen maupun karyawan itu belajar dari kesalahan masa lampau agar pengendalian selanjutnya itu bisa diterapkan dengan baik. Kalaupun kan tidak baik, namun masalahnya tidak pernah diselesaikan atau tidak pernah belajar dari kesalahan, ya percuma aja. Jadi harus belajar dari kesalahan. Jadi singkatnya, untuk menghindari masalah pengendalian ini, organisasi atau perusahaan itu harus memiliki rencana yang baik, sistem informasi yang efisien, komunikasi yang jelas, dan pemantauan kinerja yang rutin. Selain itu, penting juga untuk mempromosikan budaya etika bisnis yang kuat dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu, yang dimana itu gunanya untuk memperbaiki dan memperkuat pengendalian internal yang ada di perusahaan kita. Mungkin seperti itu Kak Bebi untuk bagaimana cara-cara menghindari masalah-masalah terkait pengendalian internal di perusahaan atau manajemen. Oke, terima kasih Kak Iga. Bener Hmm. banget ya Kak dari mana perusahaan tuh harus menetapkan rencananya sampai ke bagaimana sih perusahaan tuh mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di perusahaan tersebut sehingga kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Dan bener banget nih terkait etika bisnis yang kuat, dimana kalau etika bisnis di perusahaan tuh kuat atau si karyawannya memahami apa itu etika bisnis, maka pengendalian manajemen akan lebih efisien lagi gitu diterapkan di perusahaan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Iga. Apakah ada saran alternatif lain terkait pengendalian Kak dari Kak Iganya gitu? Eh, Tentu. Jadi eh, ada beberapa saran alternatif pengendalian yang biasa digunakan di organisasi. Ini zoomnya tinggal 5 menit ya, Feby. Ya, jadi mungkin singkat aja ya, karena zoomnya tinggal 5 menit lagi. Jadi alternatif-alternatif pengendalian yang biasa digunakan itu yang pertama adalah ya pasti tentang teknologi pengendalian. Jadi ya semakin berkembangnya zaman, ya kita kan sudah di zamannya teknologi sekarang kan. Jadi alternatif yang pertama itu tentang teknologi, yakni sistem informasi yang terintegrasi dan penggunaan analytical data. Jadi ya untuk mendapatkan sistem pengendalian yang baik, maka dibutuhkan teknologi pengendalian yang baik, teknologi pengendalian yang baik juga, yakni dengan cara menginvestasikan sistem informasi yang terintegritas. Lalu yang kedua, yakni tentang otomatisasi proses atau yang biasa kita kenal dengan robotic process automatic, yang dimana RPA, yang dimana ya semakin berkembangnya zaman, kita nggak ada lagi tuh secara manual. Jadi kita sekarang itu sudah secara robotik. Jadi untuk pengendalian yang ada di perusahaan itu ya biasanya diawasi dengan skala robot.
yakni untuk mengotomasikan tugas-tugas yang rutin yang secara berulang yang dapat mengurangi resiko kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi dari kinerja perusahaan tersebut. Lalu untuk selanjutnya alternatif lain adalah tentang audit internal dan audit eksternal. Yang dimana jika audit itu rutin, maka untuk memeriksa dan mengukur efektivitas kontrol internal ya itu pasti akan mudah karena adanya audit internal maupun audit eksternal yang dilakukan secara rutin. Lalu untuk pengendalian selanjutnya atau alternatif selanjutnya itu tentang ya pelatihan karyawan Kak Bebi. Jadi eh, biasanya kalau untuk pengendalian yang baik itu ya pelatihan keamanan dan kepatuhan. Jadi pastikan karyawan-karyawan kita itu memiliki kepatuhan yang baik dan juga tentang bagaimana cara mengamankan data kita agar agar tidak sampai bocor ke pesaing. Jadi untuk mendapatkan internal yang baik itu ya kita membutuhkan pelatihan karyawan yang baik juga. Jadi, lalu yang selanjutnya itu tentang kontrol interaktif, yang dimana kontrol interaktif ini adalah untuk mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengatasi risiko. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang auditor mandiri. Jadi ya kita juga bisa membentuk tim untuk melakukan auditor mandiri. Lalu yang selanjutnya adalah tentang kendali biaya dan anggaran. Untuk mendapatkan alternatif plan yang baik, maka dibutuhkan kendali biaya dan anggaran yang baik juga. Lalu yang selanjutnya adalah pemantauan real time dan juga pengendalian keamanan informasi. Yang di mana pemantauan kinerja real time ini juga bisa menggunakan skala robotik yang biasa dengan kita kenal dengan fingerprint. Jadi ya pemantauan secara real time nggak harus lagi dipantau dengan mata kita, jadi bisa dipantau melalui CCTV maupun absen secara fingerprint itu Kak Feby. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana cara kita melakukan pengendalian keamanan informasi perusahaan, yakni dengan proteksi data tadi. Jadi jadi setiap organisasi itu juga harus menyesuaikan strategi pengendalian mereka sendiri, yakni sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan ukurannya, dan juga sesuai dengan sifat bisnis mereka. Jadi nggak semata-mata yang saya jelasin tadi itu bisa diterapkan semua. Mungkin itu aja Kak ini waktunya tinggal. Kita agak mepet di waktu ya Kak. Oke. Jadi udah banyak banget tadi saran-saran dari Kak Ika mulai dari teknologi pengendalian yang baik gitu emang teknologi itu mempengaruhi bagaimana perusahaan ke depannya, bagaimana pengendalian perusahaan ke depannya sehingga pengendalian dari data-data perusahaan. Dimana data perusahaan ini harus dijaga dengan baik nih agar perusahaan itu agar nggak ada kebocoran rahasia dari perusahaan gitu. Mungkin itu aja Kak dari Feby. Kita boleh Kak Iga tutup Mungkin podcast kita ya pada kita hari ini. tutup podcast kita hari ini karena Zoom-nya sudah mau habis. Saya Iga Fernando dan Febrian Eka Putih pamit undur diri. Jangan lupa ditonton. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.